Salam sejahtera, warahmatullahi. Pukul 07 wabarakatuh. Hidup adalah perjalanan penuh pelajaran di mana kekuasaan pukul 013 bukanlah hak untuk menindas tetapi tanggung jawab untuk melindungi. Namun pukul 019 bagaimana jika kekuasaan itu disalahgunakan? Bribka Arso, seorang aparat yang dulu pukul 026 berkuasa, harus menghadapi kejatuhan yang tak terhindarkan dari jalanan hingga ke pukul 032 balik jeruji besi karma menjadi pengadil yang adil bagi semua tindakannya. Apakah pukul 038 ini akhir dari segalanya ataukah titik awal untuk perubahan besar dalam hidupnya? Bagaimanakah kisah selengkapnya? Pukul 0.46. Mari kita simak bersama di Nemapedia. Di sebuah jalan raya yang sibuk di pukul 0.53 tengah kota Semarang, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai titik lalu lintas pukul 0.59 padat, seorang polisi bernama Bribka Darso sering terlihat berdiri di tepi pukul 14 jalan. Ia adalah sosok yang mudah dikenali, tubuhnya tambun, perutnya buncit. Pukul 1.10 mencuat dari seragam yang tampak mulai sesak di tubuhnya, helm putih bertengger. Pukul 1.15 di kepalanya, sementara tongkat polisi yang ia genggam sering ia gunakan untuk pukul 1.21 menghentikan pengendara bermotor yang melintas. Bagi sebagian besar warga, pukul 1.27 Bribka Darso bukanlah seorang petugas yang menjalankan tugasnya dengan jujur. Ia lebih dikenal sebagai oknum polisi pukul 1.35 yang mencari keuntungan pribadi melalui razia-razia yang ia lakukan. Pukul 1.41 jalan itu menjadi wilayah kekuasaannya, tempat di mana ia memanfaatkan jabatannya untuk menekan pukul 1.48 dan memeras pengendara yang dianggapnya lemah. Setiap pengendara yang melintas di pukul 1.54 lokasi itu selalu merasa cemas, terlebih jika Bribka Darso berdiri di sana. Ia pukul 21 memiliki kebiasaan mencari-cari alasan untuk menghentikan siapapun yang ia curigai. Helm yang sedikit longgar, plat pukul 29, nomor yang terlihat pudar, atau bahkan alasan yang sepele seperti pengendara pukul 2.15 terlihat gugup cukup baginya untuk menghentikan kendaraan. Bagi Darso, alasan pukul 2.21 tak perlu relevan, yang penting adalah hasil akhirnya uang damai. Dengan ada pukul 2.27 tegas dan wajah yang dibuat berwibawa, ia sering memeriksa surat kendaraan. Pukul 2.33 memutar-mutar STNK di tangannya sambil melirik tajam ke arah pengendara. Namun pukul 2.39 di balik wajah itu ada niat buruk yang selalu mengintai di setiap aksinya. Razia pukul 2.45 yang dilakukan Bribka Darso bukanlah razia resmi yang membawa manfaat bagi pukul 2.50 masyarakat. Sebaliknya, ia memanfaatkan celah dari kekacauan lalu lintas untuk pukul 2.57 mengisi kantong pribadinya. Tidak ada laporan resmi yang ia tulis, tidak ada pukul 33 bukti pelanggaran yang ia catat. Bagi Darso, razia adalah ladang emas yang pukul 39 harus ia panen setiap hari. Dengan tubuhnya yang besar, ia sering terlihat pukul 3.14 mendekati pengendara dengan gerakan lambat namun penuh intimidasi. Ketika pukul 3.20 mereka mulai panik dan tak tahu harus berbuat apa, Darso langsung memanfaatkan pukul 3.25 situasi itu untuk menekan mereka agar menyerahkan uang. Jumlahnya pun pukul 3.31 bervariasi tergantung pada seberapa besar ia merasa bisa memerasi pengendara. Namun meski Bribka Darso pukul 3.39 tampak berkuasa di jalan itu, bisik-bisik tentang kelakuannya mulai menyebar. Warga pukul 3.46 sekitar yang sering menyaksikan aksinya merasa geram, tetapi mereka tidak berani melawan. Siapa yang berani menantang? Pukul 3.53 seorang polisi dengan pangkat yang lebih tinggi Bribka Darso tahu betul bahwa seragam dan pangkatnya adalah tameng. Pukul 41 yang melindunginya dari amarah masyarakat. Ia terus melanjutkan aksinya, percaya bahwa ia tak akan tersentuh oleh pukul 48 hukuman apapun. Namun apa yang tidak ia sadari adalah bahwa keadilan selalu pukul 4.14 menemukan jalannya, dan setiap kejahatan yang ia lakukan perlahan menumpuk. Pukul 4.20 menunggu waktu untuk membawanya pada kehancuran. Setiap hari jalan tempat pukul 4.25 Bribka Darso bertugas menjadi lokasi yang penuh ketegangan bagi para pengendara, bukan karena macet atau pukul 4.33 polusi udara, tapi kehadiran yang selalu mencari mangsa. Pukul 4.39 begitu melihat pengendara yang ia anggap bisa dijadikan target, ia melambaikan pukul 4.44 tongkatnya memerintahkan mereka berhenti di pinggir jalan. Tidak ada senyum ramah pukul 4.49 atau sapaan hangat dari Darso. Sebaliknya, ia langsung mengintimidasi korban dengan pukul 4.56 tatapan tajam dan nada bicara yang keras. Surat-surat kendaraan diperiksa dengan pukul 5.2 detail dan seringkali ia menemukan alasan untuk mengatakan bahwa ada pukul 5.8 pelanggaran. Namun sebenarnya ia tidak peduli dengan aturan, ia hanya menginginkan satu hal, uang damai. Bagi pukul 5.17 Bribka Darso, uang damai bukan sekadar tambahan melainkan sudah menjadi bagian pukul 5.23 dari rutinitasnya. Ia memiliki daftar harga yang tidak tertulis di benaknya untuk pelanggaran pukul 5.31 kecil seperti tidak membawa SIM atau helm yang tidak sesuai standar. Ia pukul 5.37 meminta jumlah uang yang dianggap masuk akal. Namun bagi pelanggaran yang lebih pukul 5.42 berat atau ketika ia merasa korbannya tidak berani melawan jumlah yang diminta pukul 5.48 bisa melonjak jauh. Ia tidak pernah ragu untuk mengancam korban yang mencoba pukul 5.54 bernegosiasi atau menolak memberikan uang dengan suara lantang. Ia sering pukul 6 mengatakan bahwa pelanggaran tersebut akan dibawa ke pengadilan, meski pukul 6.05 sebenarnya ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk memprosesnya. Secara pukul 6.10 resmi ketika pengendara menyerahkan uang yang diminta Bribka Darso. Dengan cepat pukul 6.17 memasukkan uang itu ke dalam saku seragamnya. Ia tidak pernah mencatat pukul 6.23 pelanggaran atau memberikan tanda terima. Baginya uang itu adalah miliknya hasil pukul 6.30 dari kekuasaan yang ia gunakan untuk menekan orang lain. Tidak peduli apakah pukul 6.36 itu uang terakhir dari seorang pekerja keras atau tabungan seorang anak muda pukul 6.42 yang baru belajar mengendarai
Motor Darso tidak pernah memikirkan dampaknya pukul 6.47, ia hanya merasa puas saat kantongnya penuh sementara korban-korbannya pukul 6.53 meninggalkan tempat itu dengan wajah lesu dan rasa kesal yang mendalam namun pukul 7 ada kalanya pengendara yang tidak memiliki uang menjadi korban perlakuan yang lebih buruk Bribka Darso tidak. Secara tidak sengaja menggunakan kekerasan fisik untuk mengintimidasi mereka. Pada pukul 7.13 pagi, seorang pedagang kecil yang tidak dapat memberikan uang untuk perdamaian melihat motornya dan barang-barangnya ditendang. Pukul 7.20 berserakan di jalanan warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa pukul 7.26 menggelengkan kepala tidak berani melawan atau membela korban bagi mereka pukul 7.32 Bribka Darso adalah simbol kekuasaan yang tak bisa dilawan namun tanpa ia pukul 7.39 sadari setiap perbuatannya. Meninggalkan jejak kebencian yang semakin dalam di pukul 7.45 hati masyarakat menunggu waktu untuk meledak karma pada akhirnya adalah pukul 7.51 sesuatu yang tak bisa dihindari di antara banyak korban Bribka Darso salah pukul 7.57 satu yang paling mengenaskan adalah seorang tukang ojek tua bernama Pak Pukul 82 selamat lelaki renta dengan rambutnya yang telah memutih itu setiap hari pukul 87 mengendarai motor tuanya untuk mengantar penumpang di sekitar Semarang penghasilannya pas-pasan hanya cukup pukul 8.15 untuk membeli makan dan membayar sewa rumah kecil yang ia tinggali. Bersama pukul 8.20 istrinya yang sakit-sakitan suatu siang yang terik saat Pak Slamet pukul 8.26 sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantar penumpang ia dihentikan oleh pukul 8.31 Bribka Darso di lokasi razia yang menjadi tempat berburu oknum polisi itu pukul 8.39 Samet dengan polosnya menepi tanpa rasa curiga meskipun hatinya sedikit berdebar pukul 8.46 saat melihat wajah sang oknum yang dikenal keras dan arogan Bribka Darso pukul 8.52 segera memeriksa motor tua Pak Slamet dengan napas berat dan ada suara yang pukul 8.57 tinggi ia mulai mencari-cari alasan, motor ini sudah tidak layak jalan. Pukul 9.03 katanya sambil menunjuk bagian knalpot yang mulai berkarat ia juga mengomentari pukul 9.10 STNK Pak Slamet yang terlihat sudah lusuh meskipun masih berlaku Pak Slamet pukul 9.17 dengan nada lirih mencoba menjelaskan bahwa ia hanya seorang tukang ojek dan pukul 9.22 motornya adalah satu-satunya sumber penghasilan namun Bribka Darso tidak pukul 9.28 peduli, ia hanya melihat peluang untuk mendapatkan uang damai dari lelaki. Tua pukul 9.34 itu tanpa ragu ia meminta sejumlah uang jumlah yang cukup besar bagi Pak Slamet pukul 9.41 Pak Kamet memohon memelas dengan air mata yang hampir jatuh ia menjelaskan bahwa pukul 9.47 uang yang ia miliki hanya cukup untuk membeli obat istrinya dan makan malam pukul 9.53 mereka berdua namun Bribka Darso tidak tersentuh ia bahkan mulai mengancam akan pukul 10 menyita motor tua itu jika Pak Samet tidak segera membayar ketakutan meliputi pukul 10.06 lelaki tua itu ia tahu bahwa tanpa motor tersebut ia tidak akan bisa bekerja lagi. Pukul 10.13 dengan tangan gemetar Pak Slamet akhirnya mengeluarkan uang terakhirnya yang ia simpan dalam lipatan kain di pukul 10.20 saku celananya uang hasil jerih payahnya seharian itu berpindah ke tangan Bribka pukul 10.25 Darso yang dengan santai memasukkannya ke dalam saku seragamnya tanpa rasa pukul 10.30 bersalah warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa menghela pukul 10.36 napas panjang mereka tahu bahwa Bribka Darso tak akan pernah berhenti melakukan pukul 10.43 perbuatannya. Selama ia merasa tak tersentuh oleh hukum Pak Slamet pukul 10.48 meninggalkan tempat itu dengan motor tuanya yang berderak matanya basah oleh pukul 10.54 air mata di hatinya ia hanya bisa berdoa agar ada keadilan yang turun untuk pukul 11.02 menghentikan kelakuan Darso namun seperti banyak korban lainnya ia merasa pukul 11.08 terlalu kecil untuk melawan kekuasaan yang begitu besar perasaan serupa pukul 11.13 tersebar di hati masyarakat sekitar yang semakin kehilangan kepercayaan pada pukul 11.19 aparat penegak hukum tak ada yang menyangka. Hari pembalasan bagi Darso pukul 11.24 akan datang dengan cara yang tak terduga suatu siang yang panas di bawah sengatan pukul 11.30 matahari Semarang yang membakar Bribka Darso kembali berdiri di tepi jalan pukul 11.36. Mengamati lalu lintas sambil mencari target berikutnya dengan tatapan tajam pukul 11.43, ia memperhatikan kendaraan-kendaraan yang melintas kebiasaannya untuk mencari-cari kesalahan membuat setiap pukul 11.51 pengendara yang lewat merasa was-was, hingga akhirnya pandangannya tertuju pukul 11.56 pada seorang pria berperawakan tegap yang mengendarai sepeda motor tanpa pukul 12.1 plat nomor motor itu tampak sederhana dan pria itu mengenakan pakaian santai pukul 12.08 kaos oblong dan celana jeans baginya pria ini seperti target empuk seseorang pukul 12.15 yang mudah ditekan tanpa berpikir panjang ia melambaikan tongkatnya memerintahkan pria itu menepi pria itu pukul 12.23 bernama Anton seorang marinir yang sedang tidak bertugas hari itu ia hanya pukul 12.29 ingin menikmati waktu santai dengan mengendarai motornya tanpa terlalu memikirkan aturan kecil seperti memasang pukul 12.37 plat nomor sementara dengan tenang Anton menepi dan mematikan mesin pukul 12.43 motornya ia menatap Bribka Darso dengan tatapan datar tanpa menunjukkan rasa pukul 12.49 takut.
atau gugup, namun Darso tidak peduli, ia langsung melangkah mendekati pukul 12.55 Anton dengan langkah besar, perut buncitnya sedikit berguncang saat berjalan dengan suara keras. Ia mulai pukul 13.03 memarahi Anton, menuduhnya melanggar aturan lalu lintas tanpa memberi pukul 13.09 kesempatan untuk menjelaskan. Darso langsung menuntut agar Anton membayar pukul 13.15 uang damai untuk menyelesaikan masalah itu di tempat. Anton yang terbiasa pukul 13.21 menghadapi situasi penuh tekanan dalam tugasnya sebagai marinir tetap tenang. Ia pukul 13.27 mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melanggar aturan berat dan hanya lupa memasang plat nomor sementara karena pukul 13.34 motornya baru saja diperbaiki, namun Bribka Darso tidak mau mendengar. Bagi pukul 13.40 Darso, pria ini hanyalah pengendara biasa yang bisa ia intimidasi dengan mudah. Pukul 13.47 ketika Anton menolak memberikan uang, Darso mulai meningkatkan tekanannya. Ia pukul 13.53 berbicara dengan nada kasar mengancam bahwa motor Anton akan disita dan ia pukul 13.59 akan dilaporkan ke pengadilan. Darso bahkan mendekatkan wajahnya ke arah pukul 14.04 Anton seolah ingin menekan mental pria itu dengan intimidasi fisik, namun Anton tetap kuku. BRI semakin marah karena penolakannya. Pukul 14.17 Anton adalah pengendara keras kepala yang tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Dengan penuh arogansi, Darso pukul 14.25 mencoba menyentuh motor Anton seolah-olah hendak menyitanya di tempat. Pukul 14.30 ketika Anton tetap tidak bergeming, amarah Darso memuncak dan ia mulai pukul 14.35 menggunakan kekerasan. Ia mencoba mendorong bahu Anton dengan kasar, tetapi pukul 14.41 pada saat itu ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuat kesalahan besar. Darso pukul 14.47 telah menghentikan orang yang salah, seseorang yang tidak hanya memiliki keberanian tetapi juga kemampuan untuk pukul 14.54 melawan sesuatu yang tidak pernah ia duga akan segera terjadi. Ketegangan di pukul 15 tepi jalan itu segera memuncak. Bribka Darso dengan arogansinya yang selama ini pukul 15.06 tak tertandingi merasa bahwa Anton adalah korban berikutnya yang harus pukul 15.12 tunduk pada kehendaknya, namun Anton seorang marinir yang terlatih menghadapi pukul 15.08. Situasi jauh lebih genting dari sekadar bentakan seorang polisi korup. Tetap pukul 15.23 berdiri tegak ketika Darso mencoba mendorongnya dengan kasar. Anton hanya pukul 15.29 menahan diri tidak ingin memperkeruh suasana, namun kesabarannya mencapai pukul 15.35 batas ketika Darso mulai melayangkan tangannya ke arahnya mencoba menampar. Pukul 15.41 wajahnya dalam sekejap Anton menangkap tangan Darso dengan sigap. Gerakan itu pukul 15.46 terhenti di udara seperti menyiratkan peringatan tanpa kata. Bribka Darso tidak pukul 15.52 menyadari siapa orang yang ia hadapi. Kebiasaannya menghadapi pengendara yang pukul 15.58 lemah dan takut membuatnya merasa tak terkalahkan. Ia mengira Anton hanyalah pukul 16.04 pria biasa yang berani melawan karena sok berani. Dengan amarah yang semakin, pukul 16.09 memuncak. Darso melepaskan tangannya dari cengkraman Anton dan kembali mencoba. Pukul 16.15 menyerang, kali ini dengan dorongan keras ke dada Anton, namun Anton yang memiliki pukul 16.21 tubuh kuat dan refleks cepat dengan mudah menghindar. Warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Pukul 16.28 menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Mereka tahu bagaimana pukul 16.34 Bribka Darso sering menggunakan kekerasan terhadap para pengendara, tetapi kali ini mereka melihat seorang pukul 16.41 pria yang tidak gentar melawan. Ketika Darso semakin emosional, ia mulai pukul 16.47 melayangkan pukulan ke arah Anton, namun apa yang terjadi berikutnya benar-benar pukul 16.53 di luar perkiraan sang oknum polisi. Dengan satu gerakan cepat Anton pukul 16.59 menangkis pukulan itu dan membalasnya dengan dorongan keras yang membuat Darso pukul 17.04 terhuyung ke belakang. Tubuh besar dan perut buncit Darso tidak mampu menahan pukul 17.10 keseimbangan sehingga ia hampir terjatuh, namun bukannya menyerah. Darso semakin pukul 17.16 geram, ia mencoba menyerang lagi, tetapi Anton dengan pengalaman bela dirinya pukul 17.22 yang terlatih dengan mudah menghindari setiap serangan. Dalam hitungan detik Anton pukul 17.29 mulai melancarkan gerakan untuk melumpuhkan Darso. Beberapa pukulan telak mendarat pukul 17.36 tubuh Darso membuatnya kehilangan kendali. Bentrok itu berlangsung singkat tetapi penuh intensitas. Warga yang pukul 17.44 berkumpul di sekitar lokasi mulai bersorak menyaksikan Bribka Darso yang pukul 17.49 selama ini menindas mereka akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Tubuh pukul 17.55 besar Darso akhirnya tersungkur di tanah, wajahnya memerah karena malu dan marah. Pukul 18.01 ia meringis kesakitan sementara Anton berdiri tegak tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika Darso pukul 18.08 mencoba bangkit, Anton hanya menatapnya tajam seolah mengatakan bahwa perlawanan pukul 18.14 lebih lanjut hanya akan mempermalukannya. Lebih dalam, warga yang menyaksikan pukul 18.20 pertarungan itu tidak hanya merasa lega tetapi juga puas. Mereka tahu hari itu pukul 18.28 seseorang akhirnya berani melawan ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Bribka Darso yang selama ini merasa pukul 18.36 berkuasa akhirnya merasakan kejatuhan pertamanya. Tubuh besar Bribka Darso pukul 18.42 terkapar di atas aspal yang panas dengan napas tersengal-sengal dan wajah penuh. Pukul 18.49 kegeraman kekalahannya di tangan Anton jelas terlihat, tetapi ia terlalu angkuh. Pukul 18.54 untuk mengakuinya. Darso mencoba bangkit namun rasa sakit dari pukulan telak yang pukul 19.01 diterimanya membuat tubuhnya
Kehilangan keseimbangan warga yang menyaksikan kejadian itu pukul 19.08 bersorak bukan karena mereka mendukung kekerasan tetapi karena bagi mereka ini pukul 19.14 adalah bentuk keadilan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Sosok pukul 19.20 polisi yang mereka takuti akhirnya terjatuh bukan oleh hukum tetapi oleh pukul 19.25 seseorang yang cukup berani melawan arogansinya Anton yang masih berdiri pukul 19.31 dengan tenang sama sekali tidak menunjukkan rasa puas atas apa yang baru pukul 19.36 saja terjadi sebagai seorang marinir. Ia diajarkan untuk bertindak hanya ketika pukul 19.42 diperlukan dan kejadian ini adalah salah satu momen di mana ia merasa harus pukul 19.48 bertindak. Bagi Anton ini bukan soal menunjukkan kekuatan melainkan soal pukul 19.54 menegakkan kehormatan sesuatu yang telah diinjak-injak oleh Bribka Darso. Dengan pukul 20 kekuasaannya, ia menatap Darso yang tergeletak seolah memberi peringatan. Pukul 26 diam-diam bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menindas orang lain. Sorotan mata pukul 20.12 Anton membuat Darso merasa kecil. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pukul 20.17 warga yang berkerumun mulai mendekat, beberapa di antaranya mengambil telepon genggam untuk merekam kejadian tersebut. Pukul 20.26 video itu tidak hanya menunjukkan kekalahan Darso tetapi juga menjadi bukti nyata atas tindakan kasarnya. Pukul 20.34. Selama ini orang-orang mulai berbicara dengan lantang mengungkapkan keluhan. Pukul 20.40 mereka tentang perlakuan Darso selama bertahun-tahun. Akhirnya ada yang berani. Pukul 20.46 melawan, seru salah satu warga sorakan dan tepuk tangan itu terdengar seperti pukul 20.52 pukulan tambahan bagi Bribka Darso yang sudah terkapar tidak hanya secara fisik. Pukul 20.58 tetapi juga secara mental. Ia tahu bahwa reputasinya telah hancur di hadapan pukul 21.03. Orang-orang yang dulu ia tekan dengan kekuasaannya tidak tahu harus berbuat apa. Bribka Darso akhirnya menyeret tubuhnya ke tepi jalan untuk mencoba menyelamatkan harga dirinya. Pukul 21.16, tetapi kerumunan orang yang merekam dan berteriak membuatnya semakin sadar. Pukul 21.21 bahwa kejadian ini tidak akan berlalu begitu saja. Kekalahannya adalah awal. Pukul 21.27 dari akhir dan ia tidak memiliki cara untuk menghentikan arus balik yang sedang terjadi. Sementara itu, Anton hanya pukul 21.34 meninggalkan tempat itu dengan tatapan dingin. Ia tidak berkata apa-apa tetapi pukul 21.41 tindakannya telah berbicara lebih keras dari 1000 kata. Bagi warga yang selama pukul 21.48 ini menjadi korban, hari itu adalah hari di mana keadilan meskipun kecil akhirnya pukul 21.54 datang untuk menampar arogansi seseorang yang merasa tak tersentuh. Setelah pukul 22 kekalahan memalukan yang dialami Bribka Darso di tangan Anton, warga yang pukul 22.06 menyaksikan kejadian itu tidak tinggal diam. Mereka merasa bahwa ini adalah pukul 22.11 momen yang tepat untuk melawan ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Beberapa warga yang merekam pukul 22.18 kejadian tersebut segera berinisiatif untuk mengumpulkan bukti-bukti lain. Pukul 22.24 video-video yang menunjukkan aksi kasar Darso selama bertugas mulai bermunculan. Pukul 22.30 diambil dari berbagai kejadian sebelumnya. Dalam video-video itu pukul 22.35 terlihat jelas bagaimana Darso sering memeras pengendara menggunakan kekerasan. Pukul 22.41 dan bertindak sewenang-wenang. Warga yang selama ini hanya bisa diam akhirnya merasa memiliki pukul 22.48 keberanian untuk berbicara. Mereka sepakat untuk melaporkan Darso kepada pukul 22.53 atasannya di Polres Semarang. Anton yang menyadari bahwa kejadian ini tidak boleh pukul 22.59 berhenti di jalanan saja turut membantu warga dalam menyusun laporan. Ia meminta pukul 23.05 warga untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan tentang perlakuan Darso selama ini. Dengan tenang Anton pukul 23.13 mengarahkan mereka untuk membawa bukti-bukti yang ada ke kantor polisi. Ia sendiri tidak berniat melaporkan pukul 23.20 kejadian baku hantam itu sebagai bentuk pembelaan diri tetapi lebih fokus pada pukul 23.26 tindakan korupsi dan kekerasan yang dilakukan Darso. Bagi Anton ini bukan pukul 23.33 soal balas dendam melainkan soal menegakkan keadilan yang selama ini pukul 23.38 diabaikan. Dengan bukti yang kuat dan dukungan dari banyak saksi, laporan itu pukul 23.44 akhirnya sampai ke meja Kompol Rendra Patusi atasan langsung Bribka Darso. Pukul 23.52 Kompol Rendra, seorang perwira yang dikenal tegas dan berintegritas, terkejut pukul 23.58 ketika menerima laporan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa salah 124.03 bawahannya telah menyalahgunakan wewenang dengan begitu parah. Setelah 24.08 memeriksa bukti-bukti yang diserahkan termasuk video-video yang viral di media 24.14 sosial, Rendra segera memerintahkan penyelidikan internal. Ia memanggil 24.19 Bribka Darso untuk dimintai keterangan, namun Darso yang masih dalam kondisi 24.24 terluka akibat pertarungan dengan Anton tidak mampu memberikan pembelaan yang masuk akal. Bukti-bukti yang ada terlalu 24.32 kuat untuk disangkal. Wajahnya yang biasanya penuh arogansi kini berubah 24.38 menjadi pucat, menyadari bahwa kekuasaannya tidak lagi bisa melindunginya. Dalam waktu singkat hasil 24.45 penyelidikan internal menyimpulkan bahwa Bribka Darso telah melanggar kode etik 24.51 kepolisian dan melakukan tindakan yang mencoreng nama institusi. Kompol Rendra 24.57 tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas. Ia mengumumkan bahwa Bribka Darso 25.03 dicopot dari jabatannya dan akan diproses secara hukum atas tindakannya. 25.
09 keputusan ini disambut dengan lega oleh warga yang selama ini menjadi korban 25. 14 mereka merasa bahwa keadilan akhirnya ditegakkan meskipun harus melalui jalan 25. 20 yang panjang bagi Darso ini adalah awal dari kejatuhannya yang lebih kekuasaan. 25, 28 yang selama ini ia gunakan untuk menindas orang lain kini berbalik menjadi beban yang menghancurkan 25. 34 hidupnya setelah penyelidikan internal yang dilakukan oleh Polres Semarang 25. 39 keputusan tegas akhirnya dijatuhkan kepada Bribka Darso bukti-bukti yang 25. 46 dikumpulkan dari laporan warga video-video yang viral di media sosial 25, 51 serta kesaksian para korban sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Darso 25, 57 telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum. Kompol Rendra sebagai atasan langsung Darso 26, 05 tidak ragu untuk mengambil tindakan dalam sebuah pertemuan resmi yang dihadiri oleh jajaran kepolisian ia 26. 13 mengumumkan bahwa Bribka Darso dicopot dari jabatannya. Keputusan ini menjadi pukulan 26. 20 telak bagi Darso yang selama ini merasa tak tersentuh oleh hukum seragam yang 26. 26 selama ini ia gunakan sebagai tameng kini menjadi simbol kehancurannya. Pengumuman pencopotan itu tidak hanya 26. 33 menjadi berita besar di lingkungan kepolisian, tetapi juga menyebar dengan 26, 38 cepat di kalangan masyarakat. Warga yang selama ini menjadi korban Darso merasa 26, 44 lega dan puas mereka melihat keputusan ini sebagai bentuk keadilan yang 26. 50 akhirnya ditegakkan, namun bagi Darso ini adalah awal dari kejatuhan yang lebih 26. 56 dalam ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya tetapi juga kehilangan martabatnya sebagai seorang polisi. Nama 27. 04 baiknya hancur dan ia menjadi bahan pembicaraan di mana-mana media lokal. 27. 10 mulai meliput kasus ini, menyoroti bagaimana seorang aparat yang seharusnya 27, 15 melindungi masyarakat justru menjadi pelaku penindasan setelah dicopot dari 27, 21 jabatannya. Darso tidak hanya menghadapi sanksi administratif tetapi juga proses 27. 27 hukum ia ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan. Tuduhan yang 27, 34 diarahkan kepadanya mencakup pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan tindakan 27, 40 kekerasan terhadap masyarakat di ruang tahanan. Sementara Darso mulai merasakan 27, 45. Bagaimana rasanya kehilangan kendali atas hidupnya. Ia yang dulu merasa 27, 51 berkuasa di jalanan kini hanya seorang tahanan yang menunggu nasibnya. 27, 56 diputuskan oleh hukum tidak ada lagi seragam, tidak ada lagi pangkat, hanya 28. 02 rasa malu yang terus menghantuinya. Keputusan ini menjadi pelajaran besar. Dalam pernyataannya kepada media pada pukul 28.15, Kompol Rendra dari Kepolisian Semarang menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi individu-individu seperti Darso di organisasi. 28, 21 kepolisian ia berjanji untuk membersihkan institusi dari perilaku 28, 26 korup dan memastikan bahwa polisi kembali menjadi pelindung masyarakat bukan ancaman bagi warga. Ini adalah 28. 34 momen yang membangkitkan kembali kepercayaan mereka terhadap hukum. Namun 28, 39 bagi Darso ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju kehancuran. 28, 45 yang lebih besar karma yang selama ini ia abaikan mulai menunjukkan wajahnya. 28, 50 dan ia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi setelah dicopot dari jabatannya dan menghadapi proses hukum. 28, 58 kehidupan Bribka Darso berubah drastis. Ia yang dulu merasa berkuasa di jalanan. 29, 04 kini menjadi sosok yang terpinggirkan. Tidak hanya kehilangan pekerjaannya. 29, 11 Darso juga kehilangan dukungan dari rekan-rekannya di kepolisian. Banyak dari 29, 16 mereka yang merasa malu dengan tindakan Darso yang telah mencoreng nama baik. 29, 22 institusi ia menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat dan media yang 29, 27 terus menyoroti kasusnya sebagai contoh buruk dari penyalahgunaan kekuasaan. 29, 33 nama Darso menjadi simbol dari ketidakadilan yang akhirnya mendapatkan 29, 39 balasan. Namun karma tidak berhenti di situ. Kehidupan pribadi Darso juga mulai. 29, 45 hancur keluarganya yang selama ini bergantung pada penghasilannya harus. 29, 51 menanggung beban sosial akibat perbuatannya. Anak-anaknya menjadi sasaran ejekan di sekolah. Sementara 29, 58 istrinya harus menghadapi tatapan sinis dari tetangga. Beban mental yang ditanggung keluarganya semakin berat. 30, 05 ketika Darso mulai menghadapi persidangan di ruang sidang ia tidak 30, 11 lagi menjadi sosok yang ditakuti melainkan seorang terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan. 30, 17 perbuatannya wajahnya yang dulu penuh arogansi kini dipenuhi rasa malu. Dan 30, 23 penyesalan proses hukum yang berjalan tidak memberikan banyak ruang bagi Darso. 30, 28 untuk membela diri bukti-bukti yang diajukan oleh warga termasuk video-video yang viral menjadi 30, 36 senjata utama yang sulit disangkal hakim yang memimpin persidangan menegaskan. 30, 43 bahwa tindakan Darso tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai. 30, 48 kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam putusannya 30, 54 hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Darso sebagai bentuk pertanggungjawaban. 31,
atas perbuatannya. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan oleh warga yang 31,06 hadir di ruang sidang merasa bahwa keadilan akhirnya ditegakkan setelah 31,12 masuk ke dalam penjara. Kehidupan Darso semakin terpuruk. Ia tidak hanya 31,17 kehilangan kebebasannya tetapi juga martabatnya di balik jeruji besi. Ia 31,23 mulai merenungkan semua perbuatannya. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang dulu ia 31,28 banggakan kini menjadi sumber kehancurannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Karma telah menuntut 31,36 balas dan Darso harus menjalani hukuman atas semua tindakan yang pernah ia 31,42 lakukan. Bagi masyarakat, kisah Darso menjadi pelajaran penting tentang bagaimana 31,48 kekuasaan harus digunakan dengan bijak. Bukan untuk menindas tetapi untuk 31,54 melindungi. Setelah menjalani hukuman di penjara, Brib Darso akhirnya keluar. 31,59 sebagai seorang pria yang berbeda. Waktu yang ia habiskan di balik jeruji besi 32,05 menjadi momen refleksi mendalam baginya. Ia menyadari bahwa semua yang ia alami 32,11 adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Karma telah mengajarkan pelajaran yang 32,17 tidak akan pernah ia lupakan. Kehilangan pekerjaan, martabat, dan kepercayaan dari 32,23 masyarakat membuatnya menyadari betapa besar dampak dari penyalahgunaan kekuasaan yang ia lakukan selama 32,31 bertahun-tahun. Namun kehidupan setelah penjara tidaklah mudah. Darso harus 32,37 menghadapi dunia yang telah berubah. Ia tidak lagi dihormati bahkan oleh 32,42 keluarganya sendiri, tetangga, dan masyarakat sekitar masih memandangnya 32,47 dengan sinis. Mengingat semua tindakan buruk yang pernah ia lakukan, ia mencoba 32,53 mencari pekerjaan tetapi reputasinya yang buruk membuatnya sulit mendapatkan 33,00 kepercayaan dari siapapun. Darso akhirnya memutuskan untuk 33,05 meninggalkan kota tempat ia tinggal, berharap bisa memulai hidup baru di 33,11 tempat yang tidak mengenalnya. Di tempat barunya, Darso mencoba menebus 33,17 kesalahannya. Ia mulai bekerja sebagai buruh kasar, pekerjaan yang jauh dari 33,23 kehidupan lamanya sebagai seorang polisi. Namun ia menerima semua itu dengan 33,29 lapang dada, menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses untuk memperbaiki 33,35 dirinya. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu orang-orang 33,40 yang membutuhkan, seolah ingin menebus semua dosa yang pernah ia lakukan. 33,46 meskipun sulit, Darso perlahan mulai mendapatkan kembali rasa hormat dari 33,51 orang-orang di sekitarnya. Kisah Bribka Darso menjadi pelajaran besar bagi 33,57 banyak orang. Ia adalah contoh nyata bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan 34,02 membawa kehancuran, tetapi juga bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk 34,07 berubah. Karma memang tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana seseorang 34,13 menghadapi dan belajar darinya adalah yang menentukan masa depannya. 34,19 bagi Darso, perjalanan hidupnya yang penuh liku menjadi pengingat bahwa 34,25 keadilan meskipun datang terlambat selalu memberikan kesempatan untuk 34,30 memperbaiki diri. Sebagai pengingat kekuasaan adalah 34,35 amanah yang harus dijaga, bukan alat untuk menindas. Kisah Bribka Darso 34,41 mengajarkan kita bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya meskipun datang terlambat. Setiap perbuatan 34,49 memiliki konsekuensi dan setiap kesalahan memberikan pelajaran. Semoga 34,55 kisah ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk senantiasa menjunjung tinggi 35,00 keadilan dan kebenaran. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. 35,05 warahmatullahi wabarakatuh.